Baiklah, saya Desiana dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang materi pembelajaran. Pengertian materi pembelajaran secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai peserta didik. Materi pembelajaran dipilih seoptimal mungkin untuk membantu peserta didik dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal-hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan pemilihan materi pembelajaran adalah jenis cakupan untuk urutan dan perilaku atau treatment terhadap materi pembelajaran tersebut. Baiklah, yang B, jenis-jenis materi pembelajaran. Jenis-jenis materi pembelajaran dapat diklarifikasi sebagai berikut. Yang pertama itu fakta. Fakta adalah segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa, sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya. Yang kedua itu adalah konsep. Konsep adalah segala sesuatu yang berwujud pengertian-pengertian baru yang biasa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan sebagainya. Yang ketiga adalah prinsip, berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Dan yang keempat adalah prosedur, merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan aktivitas dan kronologi suatu sistem. Yang kelima, sikap atau nilai, berupa hasil belajar aspek sikap, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, semangat, dan minat belajar dan bekerja, dan sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cinta Yuanda. Perkenalkan, saya Cinta Yuanda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Desiana. Yang C, prinsip-prinsip pengembangan materi. Pertama, relevansi dan kesesuaian. Materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar. Jika kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta, bukan konsep atau prinsip ataupun jenis materi yang lain. Yang kedua, konsistensi dan keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada dua macam, maka materi yang harus diajarkan juga harus meliputi dua macam. Yang ketiga, adequacy atau kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit, maka kurang membantu tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak, maka akan mengakibatkan keterlambatan dan pencapaian target kurikulum atau pencapaian keseluruhan SK dan KD. Yang D, cakupan materi pembelajaran. Dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran harus memperhatikan beberapa aspek berikut. Yang pertama, aspek kognitif. Di sini ada fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Aspek afektif atau aspek psikomotor. Karena ketika sudah diimplementasikan dalam proses pembelajaran, maka tiap-tiap jenis uraian materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Selain memperhatikan jenis materi, yang harus memperhatikan prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman materinya. Yang kedua, keluasan cakupan materi berarti menggambarkan seberapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran, ke dalam materi yang menyangkut rincian konsep-konsep yang terkandung di dalamnya.
yang harus dipelajari oleh peserta didik. Yang ketiga, kecukupan atau memadainya cakupan materi juga perlu diperhatikan. Memadainya cakupan aspek materi dari suatu aspek materi pembelajaran akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yudhoyono. Saya akan melanjutkan presentasi dari Yudhoyono, yaitu urutan materi pembelajaran. Urutan penyajian berguna untuk menentukan urutan proses pembelajaran. Tanpa urutan yang tepat, jika diartikan beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat atau prerequisite, akan menyulitkan peserta didik dalam mempelajarinya. Materi yang sudah ditentukan, ruang lingkup serta ke dalamnya dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok, yaitu pendekatan prosedural hierarki. Yang pertama yaitu pendekatan prosedural. Urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Yang kedua, pendekatan hierarkis. Urutan materi pembelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Sumber materi pembelajaran. Beberapa jenis sumber belajar antara lain: yang pertama buku, yang kedua laporan hasil penelitian, yang ketiga jurnal penerbit penelitian dan pemikiran ilmiah, yang keempat makalah ilmiah, yang kelima kajian pakar bidang studi, yang keenam karya profesional, yang ketujuh buku kurikulum, 8 terbitan berkala seperti harian, mingguan, dan bulanan, 9 situs-situs internet, yang 10 multimedia, TV, video, VCD, kaset audio, dan sebagainya, 11 lingkungan alam, sosial, seni budaya, teknik, industri, ekonomi, yang kelima narasumber atau orang atau manusia.